Ya, pemirsa, viral di media sosial pemirsa sebuah video terkait dugaan preman pungutan liar di kawasan jalan masuk pemandian air panas Brastagi Karo. Iya, dan seorang santri pondok pesantren Dar El Kolam di Kabupaten Tangerang, Banten tewas setelah terlibat perkelahian dengan rekan sesama santri. Dan pemirsa, kedua informasi ini sekaligus mengakhiri lapor polisi hari ini. Terima kasih sudah menyaksikan lapor polisi. Nah, pemirsa, bagi Anda yang ingin memberikan aspirasi, keluhan, laporan, dan apresiasi kepada pihak kepolisian di seluruh Nusantara, pemirsa, kami juga membuka laporan pengaduan yang bisa Anda akses kapanpun melalui sejumlah channel kami, yaitu di Instagram resmi kami, pemirsa, di @laporpolisi_INEWS dan @official INEWS TV. Ya, dan Anda juga bisa menghubungi kami melalui email laporpolisi.inews@gmail.com. Bersama saya Arlista Hadidan. Saya Pram Senja, pemirsa, pamit undur diri. Lapor polisi, ada lapor, kami sampaikan. Sampai jumpa. Inilah video viral yang beredar di media sosial saat wisatawan yang akan berkunjung ke objek wisata pemandian air panas di Kabupaten Karo, Sumatera Utara dianiaya oleh warga. Penganiayaan yang dilakukan oleh sekelompok warga desa Dolu ini berawal saat warga melakukan pungutan liar uang masuk menuju objek wisata sebesar Rp10.000 per orang. Namun karena pengunjung tidak mau membayar, warga desa pun emosi. Polisi langsung ke lokasi dan melakukan penyelidikan. Polisi pun menangkap 3 pelaku dengan barang bukti, uang, dan batu. Apabila tidak memberikan uang sesuai dengan permintaan daripada para pelaku, mereka disuruh pulang. Karena sebagian masyarakatnya tidak mau pulang, sehingga dilakukan pemukulan. Penganiayaan sesuai dengan pasal 351. Atas perbuatannya, para pelaku pun terancam pasal 351 KUHP tentang penganiayaan dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Dari Karo, Sumatera Utara, Eka Hetriansyah, iNews melaporkan. Bintang Dava, seorang santri pondok pesantren Dar El Kolam di Kecamatan Jayanti, Kabupaten Tangerang, Banten ini tewas setelah diduga dianiaya temannya sendiri. Remaja 15 tahun ini diketahui meninggal dunia dalam perjalanan ke Rumah Sakit Umum Daerah Balaraja akibat mengalami luka dalam di bagian leher dan kepala belakang. Sebelumnya korban terlibat cekcok dengan pelaku, bahkan sempat terjadi perkelahian antara keduanya. Nah, saat itu ditendang oleh terduga pelaku si R ini 2 kali di bagian kepala bagian kiri. Nah, ketika terjatuh tertunduk, sekali lagi ditendang lagi di punggung kepala leher bagian belakang. Setelah itu si R ini meninggalkan tempat. Korban yang diketahui tidak sadarkan diri langsung dibawa ke klinik terdekat. Namun korban meninggal dunia saat dirujuk menuju Rumah Sakit Umum Balaraja. Jadi ada temannya yang lapor ke kita, ada anak yang nggak sadarkan diri pasca perselisihan itu. Hingga kini polisi masih mendalami penyebab pasti kematian korban. Sementara RE, santri yang diduga menganiaya korban, kini sudah ditahan di Polresta Tangerang. Dari Kabupaten Tangerang, Banten, Aimarani, iNews melaporkan. Bareskrim Polri kembali menetapkan 1 tersangka dalam kasus kematian Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat atau Brigadir J, sehingga total tersangka menjadi 2 orang. Kedua tersangka yakni Barada Richard Eliezer atau Barada E yang merupakan sopir istri Verdi Sambo dan Brigadir Ricky Rizal, ajudan istri Verdi Sambo, Putri Chandrawati. Keduanya ditetapkan sebagai tersangka berdasarkan laporan polisi yang dilayangkan pihak keluarga Brigadir Joshua terkait dugaan pembunuhan berencana. Keduanya juga telah ditahan di rutan Bareskrim Polri. Barada Eliezer ditetapkan tersangka pada 3 Agustus 2022, dijerat pasal 338 KUHP Junto, pasal 55 dan pasal 56 KUHP tentang pembunuhan dengan sengaja dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Sedangkan tersangka Brigadir Ricky Rizal dijerat dengan pasal 340 KUHP terkait pembunuhan berencana dengan ancaman hukuman mati. Kuasa hukum Barada Eliezer, Deolipa Yumara, mengungkapkan kliennya diperintah dalam insiden tewasnya Brigadir Joshua.
Yumara juga menjelaskan Baradae siap menjadi justice kolaborator dan meminta perlindungan LPSK untuk mengungkap kasus kematian Yosua. Diungkapnya tersangka baru ini memutarbalikan semua cerita awal bahwa Baradae Eliezer membela diri menjadi pembunuhan berencana dan terstruktur seperti yang diungkapkan oleh Menko Polhukam Mahfud MD. Itulah, jadi karena berkat Anda semua, berkat NGO, berkat kesungguhan Polri, berkat arahan Presiden yang tegas, jadi yang dulu semua diskenariokan itu sudah terbalik. Semua, dulu kan katanya tembak-menembak, sekarang tidak ada tembak-menembak. Yang ada sekarang pembunuhan. Sesudah dilacak lagi siapa aja yang terlibat, mulai menyentuh banyak orang, gitu kan. Kan sudah mulai terbuka dan Kapolri kan sudah jelas ya, langkah-langkahnya itu sudah terukur dan bisa dipertanggungjawabkan menurut saya. Sementara itu, mantan Kadif Propam Polri Irjen Verdi Sambo saat ini berada di Makobrimob Kelapa II Depok, Jawa Barat untuk diperiksa pelanggaran etik menghilangkan barang bukti.